dua. Ya, Rom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Haji. Apa kabar, Bang Haji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar sehat juga. Dan kabar alhamdulillah kita bersyukur masih diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih bisa berjumpa di channel YouTube Misteri Mistero Channel. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Ya, Bang Haji. Ini mengenai fenomena ilmu hikmah yang sekarang marak di dunia maya, di YouTube. Dan banyak praktisi juga mempraktekkan seperti itu. Sebenarnya apa sih yang dinamakan dengan ilmu hikmah itu, Bang Haji? Jadi begini, ilmu hikmah itu yang alhamdulillah waktu saya pelajari tahun 1982. Ilmu hikmah ada dua, dari Cisoka, Al-Hikmah. Ada lagi Sinlamba. Sinlamba juga sama dengan ilmu Al-Hikmah. Ilmu Al-Hikmah sekarang ini terbagi dua. Terbagi dua. Ada yang ilmu Al-Hikmahnya yang pakai nyambat, kesurupan, ada yang tidak. Nah, ilmu hikmah itu dari dalamnya ilmu hikmah itu ayat-ayat Allah, asma Allah atau asmaul husna dan sholawat dan ayat Al-Quran dan lain-lain. Dan penggunaannya bagaimana? Jadi kalau orang nyerang itu, dia nyerang, dia emosi, bikin mental. Satu mental, kaku, dan lain-lain. Cuman yang penting jangan begini. Kalau begini, itu bahaya. Itu bisa mati orang. Kalau begini, kalau digerakin begini, ininya bisa jebol. Ya subhanallah, saya bukan sombong takabur. Tahun 82 saya ngajar ilmu hikmah. Pertama silat Betawi, cingkrik, terus tenaga dalam, baru ilmu hikmah. Jadi ada tingkatannya. Gitu. Nggak boleh, kalau ini nggak saya kasih langsung dengan ilmu hikmahnya. Nah, ilmu hikmah yang benar itu jangan pakai kesurupan. Contoh gini, gurunya memasukkan jin atau gaib ke badan muridnya, sehingga muridnya langsung nyerang, kayak orang kesurupan nyerang. Nyerang ke depan, mental, tapi itu kesurupan. Dan saya pernah ngobatin, saya punya murid dulu, adik saya bawa temannya yang dia belajar hikmah, tapi dengan kesurupan. Sehingga pada saat dia dulu zaman dulu Metro Mini, bisnisnya Metro Mini, kesurupan. Di rumah kesurupan. Sampai di tempat sekolah kesurupan. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi pakai amarah yang suci, sempurna dan sadar. Gitu, nyerangnya itu. Jadi ada dua macam sekarang ini. Dulu cuma dua nama, Al-Hikmah dan Sinlamba. Sinlamba saudara lahir dan batin. Gitu. Lalu gerakannya, caranya, ya sama semua. Nah sekarang ada lagi yang namanya Laduni, ilmu Laduni. Silakan mau kasih nama Laduni, Al-Hikmah, Sinlamba, kan? Ilmu karomah, silakan. Tapi dalamnya sebenarnya ilmu hikmah. Seperti itu. Bilang kaku. Tapi kalau di hikmah yang benar, kaku kelamaan bisa mati. Karena dia nggak napas. Dia mau bacok, kaku. Cuman nggak kalau di saya ajarkan itu nggak bisa boleh lama-lama, mati bisa, nggak bisa napas. Kalau kaku ya, gitu. Ya insya Allah, mudah-mudahan Majelis Talim dan Zikir Ar-Ridwan ini, ya dari para dermawan yang sudah menyumbangkan pembangunan ini, insya Allah sebentar lagi selesai. Dan saya akan mengadakan lagi ya, seperti tahun 94. Ya jadi
silat, tenaga dalam, baru ilmu al-hikmah. Insya Allah di sini di atas lantai 2 ada tempatnya, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Bang Haji nih ada yang bertanya nih Bang. Agus Fani. Dari kalau yang bertanya tolong sebutkan dari negara mana, apa Indonesia, apa Turki, turunan kidul, ya kan, apa Arab Saudi atau apa ya, silakan. Yang bertanya sebut nama dan ininya, tempatnya. Daerah. Dari Agus Fani. Ya. Bang Haji, sehat selalu Bang Haji. Saya Amin. pengen belajar ilmu hikmah sama Bang Haji. Lewat jarak jauh bisa tidak Bang? Bisa. Ya alhamdulillah orang sekolah SD SMP juga pakai online. Ya. Barusan juga tadi saya ada yang dari Sragen dan dari Jogja. Dan ada juga nih yang belum nih dari Singapura, Taufik dari Singapura dan dari Edo Malaysia. Ini ada daftar di sini. Ini dari Brebes, Agus. Oh Agus Brebes, Karangsembung kan. Dulu abang punya murid di Karangsembung. Nah sekarang namanya Haji Ali. Sekarang dia ada di Arab Saudi. Dan dia ngobatin orang juga di Arab Saudi sambil nyupir. Itu Agus ya. Belum menikah ya. Ada yang bertanya? Ya, ada lagi dari Syarif Hidayat. Salam dari Malaysia, Bang Haji. Waalaikumsalam. Mau Ya, nanya, baik. apakah bisa dilihat dari mata batin? Video yang mendatangi dukun santet itu bisakah dilihat settingan atau asli? Jadi begini. Kalau masalah mendatangi dukun santet asli atau tidak, ya kita jangan suuzon dulu, kita jangan prasangka buruk dulu, ya. Perjuangan kita lihat dulu tayangan ini banyak mudorotnya, apa banyak kebaikannya? Kalau banyak kebaikannya, mending kita husnuzon, prasangka baik, ya. Jadi kalau orang-orang syirik dulu tim memburu hantu, ya, waktu syuting memburu hantu dulu di TV tahun 2003 sampai 2007 live, ya, itu ada aja yang tidak senang, itu hal biasa. Jadi kalau abang bilang pribadi, insya Allah mudah-mudahan itu tidak settingan, itu, ya. Jadi kalau saudaraku di Malaysia bilang settingan apa, silakan, siapapun, karena jangankan istilahnya Ujang atau siapapun atau adik-adik saya yang mendatangi dukun-dukun, Gus Idris, ya, Gus Nur Samsun, ya kan, itu adik-adik saya. Kenapa saya bilang adik-adik saya? Karena saya lebih tua, ya, umur lebih tua, jam terbang beda. Alhamdulillah saya, subhanallah, alhamdulillah, mohon sombong, mohon maaf, lahir batin, jalan 36 tahun saya menjadi supranatural, spiritual, dukun, bukan dukun santet, tapi mantan dukun santet, ya kan, praktisi dan lain-lain. Jadi itu jawabannya. Ya, Nah, gantian nanti. ada dari Muhammad Nurholik. Assalamualaikum Bang Haji. Fungsi kalung cemeti ali apa juga? Fungsi cemeti ali. ya. Ya, jadi begini. Kalau mustika cemeti ali itu dia kayak pecut. Ya, kalau digunakan seperti orang Ponorogo, cetar. Nah, itu ilmu adat. Ya, ilmu Islam tidak ada seperti Ali. Adanya pedang Sayyidina Ali. Nah, gitu. Ya, terus ilmunya apa? Ya silakan. Kalau untuk kebaikan silakan. Gitu. Jadi bedanya di situ. Bang Haji, kalau apa sih yang syarat-syarat yang untuk hikmah sendiri? Maksudnya hikmah itu ada pantangannya atau enggak? Atau Ya. gimana? Begini, itu nanti yang mau belajar silakan ya, nanti di WhatsApp, nanti bisa di WhatsApp abang, ya nanti Mr. Channel memberikan nomor abang, insya Allah, karena sampai detik ini ya untuk sedekah pembangunan yayasan, ya abang mengobrol ilmu, tapi bukan jual ayat, beda. Jadi insya Allah bisa buka praktek langsung, ya bisa WhatsApp abang, ada buktinya semua dan garansi, insya Allah. Jadi tadi Ada syarat ya? Oh, syarat. Jadi begini, ada non Muslim yang belajar di sini dari Surabaya sama dari Cikarang, ada yang belajar non Muslim. Bisa-bisa saja. Tapi kalau diamalkan itu
Kalau dia tidak amalkan seperti air di dalam talas, nempel jatuh, nempel. Tapi kalau dia amal terus, nempel terus. Nempel. Nah, kalau dia benar-benar mengamalkan, namanya ilmu al-hikmah itu, ilmu hikmah, al-hikmah, ya, sama aja. Itu memang ada pantangannya. Tidak boleh berzina, ya, atau minum alkohol, atau berjudi. Dia tidak hilang langsung, tapi berkurang. Tapi dia 10 lagi bisa dengan puasa. Karena dia harus puasa. Membeli ayat itu di dalam tubuh kita ini ayat Allah semua. Kalau sudah ayat Allah semua, udah kelas udah di dalam tubuh kita ayat Allah semua. Jadi ada hodamnya dan lain-lain. Alif, ba, ta. Alif aja itu ada hodam malaikat yang Allah berikan. Dari situ. Kalau al-hikmah itu murni ayat Allah. Beda kayak jangjaukan atau kejawen beda. Jadi campur bacaan. Bang Haji, kalau hikmah itu kan musuhnya gitu, lawan kita gitu bisa kaku atau bisa mental, itu penyebabnya apa Bang Haji? Penyebab Maksudnya bisa kaku seperti itu, gimana itu? kenapa gitu? Ya kenapa bisa begitu? Ya dia harus amarah dulu, emosi. Harus emosi. Ya itu tadi itu ada penyerangan yang dipakai nyambat atau yang dengan amarah yang suci sempurna dan sadar. Gitu. Sekarang kalau dia nggak emosi nggak apa, ya kan? Coba tangan abang ini ditaruh. Ini nggak, abang punya ilmu hikmah, sekarang saya kasih ilmu hikmah nih. Allah, udah. Ini masuk ilmu hikmah. Sekarang gini, saya nggak marah, nempel nggak? Kena nggak? Kena. Coba kalau saya emosi, yang mental, paham? Berarti terus rusak gitu kan itu. Ntar dulu ya, permisi sebentar. Ini ngos-ngos, ngomongnya. Oh, ini yang nyerang bukan setan belek sebabnya. Nah, jadi ya, lalu minum dulu. Oh, tadi pakai emosi tuh. Itu kalau yang emosinya lebih bisa cepat, dia nggak usah pakai nyambat pemasukan lagi, nggak usah sama guru sambat itu, nggak usah, langsung aja. Nanti belajar hikmah itu bisa ngisi benda, bisa nyabut benda. Nah, abang ajarin semua, bisa ngobatin orang kena guna-guna, telu apa bisa. Langsung itu bukan promosi ya, sekalian sedekah buat pembangunan yayasan, maksudnya gitu. Nah, jadi makanya dulu abang ajarkan silat dulu, silat ciri Betawinya dulu. Silat. Maksudnya apa? Pada saat dia belum emosi, belum marah, ya kan? Pada saat dia belum emosi, belum marah, dia mukul kita takis, tak, kita petal, dung. Baru dia bangun emosi kan? Pada saat dia emosi, baru pakai hikmahnya keluarin, buat nembak gitu. Dan gerakan-gerakannya, gerakan-gerakan silat hikmah itu ada beberapa gerakan gitu. Jadi gerakan-gerakan itu ada yang 1, ya kan? 2, ya kan? 3, 4. Nanti dari bawah nih 5, buat ke atas. Cuman yang nggak boleh ini bisa mati karena makanya ada yang di YouTube apa di TV itu yang orang diinin anjing, ya diserang anjing dia gini, itu ilmu hikmah sebenarnya. Itu bisa itu ilmu hikmah. Anjing cerang begini, itu ilmu hikmah, Bang. Itu ilmu hikmah aslinya. Cuman dibikin lucu-lucuan. Hanya ngetesnya di anjing boleh. Godain anjing, lari. Habis lari, baca balik. Allah! Kalau sampai dia itu diam tuh anjing atau nyerosot atau kabur, ya udah berhasil. Bang, tadi kan disebutin kalau jurus yang nunjuk itu orang bisa mati ya. Ya. Nah itu penyebabnya gimana Bang? Artinya itu tingkatan yang tinggi atau misalnya? Enggak tingkatan tinggi. Ya istilah gini, orang belajar ilmu hikmah itu memang harus puasa. Ngebeli ayat itu puasa. Biar ayat itu menjadi darah daging kita. Gitu loh.
Makanya ada puasa muti, ada puasa Senin Kemis, ada puasa ini segala macam dah. Puasa Rabu Kemis ada macam-macam. Kita beli. Ya kan, kita bersihkan diri kita. Bersihkan diri kita dengan puasa. Masuklah Allah berikan ilmu ayat-ayat Allah masuk kepada kita dengan keberkahan ayat Allah. Ya hakikatnya kalau para nabi, mukjizat, para wali karomah kita maunya Allah berikan. Dan kita buktikan. Situ. Oke bang, kan kalau di YouTube itu banyak paranormal atau praktisi bertarung dengan ustadz gitu misalnya. Nah, paranormal itu juga punya kayak semacam ilmu hikmah juga, apa itu mungkin bang? Kan itu kalau paranormal biasanya ilmunya maaf hitam gitu bang. Itu gimana bang? Apa sih bang yang bisa tahu? Salah nanyanya itu. Gimana? Paranormal bunyi hitam. Salah. Paranormal itu nama. Spiritual juga ada yang hitam, ada yang putih. Dukun ada yang putih, ada yang hitam. Dukun sunat, dukun belaga, dukun patah tulang, gitu. Jadi, istilah gini, sesama, seandainya sesama dukun, sesama paranormal, sama praktisi, sama spiritual, dia beradu terus mental, buat, ya bisa-bisa saja. Ya, walaupun dia tidak belajar hikmah, terus dia puasa, dia mengamalkan satu amalan, di badan dia berarti ada ilmu kebatinan. Jadi ilmu dalam dan luar. Ilmu luar berarti silat gerakan. Nah, ilmu dalam yaitu ilmu kebatinan atau ilmu hikmah. Nah, kebatinannya dia, ilmu hikmah dia belajar di mana? Apa belajar hikmah? Apa belajar kejawen, jangkauan atau apa? Nah itu. Jadi sama-sama punya. Tinggal mana yang benar, mana yang salah, ya, gimana Allah. Yang kalah, yang salah kalah, yang benar menang. Itu aja. Kayak kata gitu doang. Satu lagi bang, kalau belajar ilmu hikmah itu bisa gila nggak bang? Bisa saja. Jadi gini, ada dulu pasien, ibunya bilang datang dulu dia belajar hikmah. Belajar hikmah gimana bu? Hikmah ada dua macam. Nggak taunya hikmah yang dimasukin kesurupan untuk nyerang. Contoh, ini yang mau diserang, ini orang ditempelin sama gurunya nih, pak, masuk kesurupan, wah, sila apa nyerang, buat. Nah, itu dipakai terus sama dia, sama muridnya ini. Kesurupan. Terus begitu, terus dia ngamalin, dipaksakan. Dan belum cukup umur. Belum cukup umur, dipaksakan, belum akhir balik, dipaksakan, ini. Sehingga jadi agak stres. Bukan agak stres sih, stres. Stres kan ada tingkatan, stres 1, stres 2, stres 3, baru gila. Yang psikolog. Ini maaf, bukan gini, jadi gerah, karena gerah bukan jago. Bukan bang jago, bang jago. Bang Haji nih ada Ya, yang nanya, oke, nih. nanya. Ini Agus nanya lagi nih. Bagus. Bang, kalau untuk belajar ilmu hikmah, maharnya berapa? Ya, abang ngomong aja langsung. Ya, kalau dulu zaman abang pemburu hantu, orang belajar ilmu hikmah itu bisa 5 juta, 7 juta, 4 juta, 3 juta. Sekarang abang obral, ilmu abang obral, tapi tidak jual ayat, demi tidak jual ayat. Tapi manfaat, ya, biar manfaat. Itu 1,5 juta buat sumbangan sedekah pembangunan Yayasan Majelis Talim dan Zikir Arif Duan. Ini bisa lihat di YouTube abang. Ya, jangan lupa YouTube abang, Bang Haji Ridwan, channel, subscribe dan like, bisa dilihat ada pembangunan benar. Dan tadi juga ini ada buktinya. Ini yang belajar nih, yang belum nih, Taufik Singapura, Edo Malaysia nih. Tadi Cahyo sama Wibisono Akbar Jogja, ini yang belajar. Dan ini tadi buktinya nih membuka jarak jauh. Karena bukan Pak Jokowi saja presiden yang kepada menterinya, ya, tapi anak SD atau SMP, SMA yang belajar melalui online. Tapi ini petunjuk dari Allah untuk pembangunan Majelis Talim ini, ya itulah subhanallah, Allah kasih petunjuknya, alhamdulillah. Mungkin tinggal lihat di YouTube, ya, yang belajar. Ini buktinya. Tolong ini 3. Kelihatan. Ya, ini tadi 3. Tadi jam 10, kelar jam 11 lewat. Ini Cahyo dari Jawa Tengah sama
Akbar dari Jogja. Ya. Jadi bisa jarak jauh. Dan garansi untuk abang dan dapat sertifikat dari abang untuk belajar dan untuk buka praktek, karena yayasan abang sudah ada Menkumhamnya atau notarisnya, jadi bukan abal-abal. Jadi yang masuk istilahnya Forum Pemulung di Indonesia kayak ini ya, ada kartu KTA-nya ini ya, ini Kigali ya, ini Sambung Roso ya, dan lain-lain. Ada lagi Tranalewu ada. Nah, jadi anggota ini kita nggak main-main, bukan main-main. Jadi kita bisa buka praktek, bukan abal-abal. Banyak sekarang hati-hati sekali di Facebook. Udah mungkin jutaan spiritual yang baru maupun yang lama, yang memang cuman mau menipu. Kerjanya mau nipu, memang nggak bisa apa-apa. Yang gandakan uang, yang apa, kemarin ada di TV juga. Abang lihat di Facebook abang, Muhammad Ridwan PH. Tuh, ya silakan, ada yang nanya lagi nggak? Desmond? Ini dari Jambi nih mau belajar. Jambi. Haji. Ya. Jarak jauh. Ya boleh. Agus minta Ya, jangan lupa nomor telepon abang 08128 94 kali 68. Ya. 08128 94 kali 68. Ya. 08128 9 yang 4 kali 999 ya, 68. Dan ini langsung abang yang pegang ya, abang yang bimbing langsung. Ini bukan orang lain, bukan anak buah, sekretaris atau apa yang ngajarin. Abang langsung yang bimbing. Tadi kan ada bukti tadi. Ya, tuh. Referensi ini kali ya. Nah, ya gitu. Ya, ada yang bertanya. Ya. Bang Haji, aku mau tanya. Kulhu geni sama kulhu sungsang doa untuk apa? Maaf, aku orang awam. Ya, kamu memang orang awam, tapi kamu sebenarnya tahu. Tuh, ya. Kul nyungsang, kul geni itu semua buat kekuatan, buat kekebalan, kekuatan. Ya, sebenarnya kamu tahu, cuman kamu nanya nggak apa-apa, bagus. Ya, biar tambah jelas lagi gitu ya. Sebenarnya udah tahu, cuman mau nanya nggak masalah. Nggak apa-apa, kamu amalin yang baik, ya. Cuman namanya doang kan kagak enak, perlu geni, perlu nyungsang. Padahal mah surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas dipotong-potong dengan ayat berbeda, dengan ayat lain lagi. Tapi tidak ada bacaan kejawen atau jauh-jauhannya, tidak. Tapi jadi diputus-putus. Gitu aja. Ya, ada lagi dari Suni Kosuma. Assalamualaikum Bang Haji. Saya dari Cianjur mau tanya, apa manfaatnya gelang sama tasbih itu? Gini. Ini jadi dagang nih. Dagang. Ya, ini tasbih Nagasari, ya Sunan Gunung Jati Cirebon. Mungkin di Lazada, di Bukalapak juga ada, di Shopee juga ada. Ya, ini gelangnya ya, dan ini juga abang pakai. Di kepalanya abang pakai. Begini, ini kayunya yang menanam pohon itu seorang aulia Allah, Sunan Gunung Jati Cirebon, Sarif Hidayatullah Cirebon. Beliau yang menanam. Singkat cerita, karena di daerah Cirebon agak panas udaranya, maka dipotong. Nah, terus abang jual ini untuk apa? Ya untuk sedekah dan lain-lain. Ya. Nah, tapi beda dengan orang yang jual. Kalau orang jual tidak ada bonusnya. Kalau abang jual ada bonusnya. Bonusnya yaitu ilmu. Jadi ininya murah. Nggak ada apa-apanya ini. Tapi yang mahal ilmunya yang abang berikan itu ada bonus. Makanya rahasia. Rahasia dibalik rahasia Allah. Itu ada ilmu yang abang berikan. Gitu. Ya, jadi yang mahal tuh ilmunya. Bukan tasbih atau gelang. Ya, ada lagi dari JW Channel. Salam dari Sumut Bang. Ya, Sumatera Utara. Mau nanya, kalau belajar ilmu hikmah jarak jauh, apa saja ilmu yang dipelajari? Nanti di WhatsApp dulu ya. Ini mau kasih tahu, kurang lebihnya gini. Nanti bisa mengobati orang kena guna-guna. Cara mengobati orang guna-guna gimana? Satu. Terus bagaimana mengunci diri kita dari serangan guna-guna.
Apabila kita mengobati dengan guna-guna, jangan sampai kena diri kita, keluarga, istri, anak, dan lain-lain. Ketiga, bagaimana cara kita membuang guna-guna di dalam tubuh kita agar kita tidak mati konyol. Makanya alhamdulillah abang jalan 36 tahun masih hidup aja. Yang ditembak, yang guna-guna sama dukun santet gitu. Alhamdulillah Allah masih panjangkan umur. Kenapa? Karena abang yakin matinya saya bukan kena dukun santet, matinya saya karena Allah. Tuh. Dan keempat, bisa ngisi benda. Bisa ngisi batu, bisa ngisi benda, keris apa bisa. Keempat ya. Kelima, bisa mencabut benda, keris apa semua bisa. Begitu. Dan bisa mengobati orang jarak jauh. Mengobati orang jarak jauh dengan handphone. Zaman pemburuan tuh live langsung dari Arab Saudi berobat, dari sini itu live langsung. Nah, jadi abang ajarkan itu. Dan itu kunci-kunci yang abang punya. Demi Allah, bismillah, yang abang jalankan sampai detik ini. Itu abang turunkan. Dengan mahar yang murah meriah, 1,5 juta, mahar sedekah untuk pembangunan. Kamu niat sedekah aja deh untuk pembangunan yayasan abang, Maistan dan Zikir. Kamu dapat ilmu, dapat pahala, dan selama ini majlis zikir digunakan, masih mengalir kepada kamu yang bersedekah. Dan kepada abang yang memberikan ilmu, sampai ke dalam kubur abang kalau abang mati. Itu ingat. Uang nggak seberapa. Kalau disuruh orang milih uang apa milih apa? Milih uang apa milih ilmu? Pasti pilih ilmu. Kalau pilih uang bodoh. Pilih ikan apa pilih pancingannya? Kalau pilih ikan goblok tuh orang. Dikasih ikan besok habis. Kalau dikasih pancingannya bisa mancing terus. Kamu belajar sama abang buka kartunya deh sekarang ya. Abang buka kartu sekarang. Kamu jual batu cincin aja yang kamu isi. Kamu isi doang 2.000. Yang beli 10 orang udah 2 juta. Kamu belajar sama abang 1,5 juta. Pulang modal 1,5 juta, dapat untung lagi 500.000. Itu abang buka kartu. Dan itu demi Allah apa yang abang pakai sampai detik ini. Itu ada lagi mukanya gantian. Sana ada. Ya, ada lagi dari Ruyu. Assalamualaikum Bang Haji, mau tanya, efek dari rajah badan apa ya? Rajah Badan. Oh, jadi gini, kalau kamu belajar ilmu hikmah sama abang, kamu bisa mengisi badan orang dengan raja, dengan ayat, dengan jari kamu bisa, dengan minyak wangi juga bisa. Efeknya itu ilmu Allah, ilmu Islam, ya ilmu hikmah, mengisi badan dengan ayat, atau digores namanya. Ilmu hikmah itu digores, disilang. Efeknya kalau memang kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, efeknya bisa ke badan kamu sakit atau apa. Tapi efek yang baiknya ya ada. Nah tadi pertanyaannya kurang lengkap nih. Pertanyaan kurang lengkap. Gitu. Kurang lengkapnya apa? Efek apa? Baik atau buruk? Gitu. Ya, baik atau buruk? Gitu. Kalau efek buruknya, ya kalau kamu melanggar, ya kan? Melanggar sumpah atau ijab kabul kamu dengan guru kamu, atau apa, melanggar perjanjian kamu dengan guru dan Allah, ya, tanggung jawab dosa sendiri. Oke, jadi mohon maaf lahir batin saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, netizen, ya my bro guys. Abang mohon maaf karena waktunya sangat sempit. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa esok hari, panjang umur, sehat semua. Ya, kita bisa live lagi dalam pertanyaan. Dan jangan lupa kalau yang mau bertanya, mau apa, mau belajar, nih WhatsApp-nya. Jangan lupa, kelihatan nggak? Nah, ya ini nanti abang juga bikin pin-nya, nanti abang kasih. Dan kita tutup dengan doa sedikit ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala nur anwar wa sir asrar wa tilal ahya bi tayyib bil yasar. Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa li athar wa sallim adadani amil wa ibdali. Allahumma sholli ala Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nur afar wa diyaiha
وقوت الرحم والهداية والصبي وبارك وسلم اللهم بارك لنا في كل شيء يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para pemirsa Mistis Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abang mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang salah karena kekurangan dari diri Abang. Karena Abang masih hamba yang doif, yang zalim, yang hina, yang fakir, pendosa di mata Allah. Apabila ada kata-kata yang benar, hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala karena kita masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila taufiq hidayah, wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi pemburu alam gaib, solusi masalah Anda. Majlis Talim dan Zikir hari Tuhan. Allahu Akbar.